Paham ya? Paham ya Mbak Suci? Oke. Nah, ini loh. Variabel sosial terdiri dari aspek demografi, gaya hidup, dan nilai-nilai sosial. Memang di buku dibuat poin 5. Nah, itu terjadi kesalahan cetak sepertinya. Oke? Oke, boleh saya lanjut ya? Oke. Nah, lanjut kembali. Teknologi. Tadi saya mau kasih contoh tentang teknologi. Misalnya, dulu saya lupa tahun berapa itu. Kalau kita menabung di bank itu dulu pertama belum ada yang namanya mesin ATM. Hanya lewat setor tarik tunai di bank. Kemudian berkembang dengan teknologi yang terus berkembang. Kemudian ada yang namanya tarik tunai lewat ATM. Kemudian berkembang lagi. Ada beberapa bank yang sudah menerapkan namanya setor langsung lewat mesin ATM. Ini contohnya untuk bank-bank di Indonesia. Kemudian berkembang lagi, ada yang namanya pembayaran lewat ATM. Kemudian berkembang lagi, ada yang namanya pembelian pulsa itu lewat ATM. Nah, hal-hal seperti pembayaran gesek, misalnya teman-teman mau belanja tinggal gesek pakai ATM. Nah, perkembangan tersebutlah yang harus dikuasai oleh pemimpin untuk mengikuti perkembangan di setiap zamannya. Karena jika perusahaan tidak dapat melakukan yang namanya perkembangan teknologi, maka perusahaan tersebut akan ketinggalan. Dan ketinggalan perusahaan tersebut akan yang mengakibatkan perusahaan itu akan gulung yang namanya gulung tikar. Oke, seperti tadi ada yang baru masuk. Iya, ada yang baru masuk sepertinya ya. Kalau saya nggak lihat, kalau nggak salah maksudnya. Mas Bagus bisa dengar saya? Oke, saya lanjut. Ya, lebih canggih di Taiwan sih emang, Mbak. Ya memang, ya ada kok. Di Taiwan juga ada yang namanya setor langsung lewat mesin, kemudian pembayaran online. Itu juga hampir di semua tempat, sepertinya di semua negara itu sudah menerapkan. Cuman kalau di Indo sepertinya juga di hampir semua ATM juga sih. Hanya saja baru berkembang beberapa tahun terakhir. Oke, kita lanjut ke yang namanya variabel ekonomi. Nah, variabel ekonomi ini indikatornya itu berdasarkan dari pendapatan nasional, tabungan, investasi, harga, upah, inflasi, kebijakan fiskal pemerintah yang mempengaruhi kinerja organisasi. Nah, kenapa hal ini penting? Karena ini akan yang mempengaruhi yang namanya perekonomian dari suatu negara. Misalnya pada tahun 9 berapa ya krisis ekonomi 98, pernah dengarkan krisis ekonomi yang melanda di Indonesia atau mungkin teman-teman pernah ngerasain? Oke, Mas Bagus, maaf ya teman-teman dipotong sebentar. Mas Bagus hadir. Ya, teman-teman pernah dengarkan krisis ekonomi tahun 98 yang pernah melanda Indonesia. Nah, di situ kan teman-teman tahu bagaimana kesulitannya, tingkat inflasinya yang cukup tinggi pada saat tersebut. Kemudian juga harga-harga juga menjadi naik, nilai tukar juga menjadi naik seperti itu. Nah, itu akan mengakibatkan turunnya beberapa dunia usaha seperti itu ya. Kemudian ada juga yang namanya politik. Politik itu berarti lingkungan politik berperan besar dalam organisasi. Kenapa berperan besar? Seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, di dalam hal politik ini akan membahas tentang rancangan undang-undang tentang pencemaran udara, persaingan usaha, pengaturan merger. Ini sudah diatur dalam yang namanya undang-undang. Kemudian
kemudian ada yang namanya variabel sosial. Nah, itu dia variabel sosial, itulah yang terdiri dari aspek demografi, gaya hidup, dan nilai-nilai sosial. Nah, kemudian variabel sosial itu terdiri dari aspek demografi. Aspek demografi itu mencakup apa? Mencakup seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, agama, dan lain-lainnya. Nah, ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari dari organisasi atau perusahaan. Jadi, misalnya suatu teman-teman mau buat usaha atau menjadi seorang pemimpin dari perusahaan yang untuk mengambil keputusan mau buat usaha apa seperti itu. Jadi teman-teman harus melihat target dari konsumen itu seperti target yang seperti apa. Misalnya teman-teman mau membuat usaha misalnya usaha produk kecantikan. Targetnya itu di tingkat mana? Apakah produk kecantikan untuk remaja, atau produk kecantikan untuk usia 35 tahun ke atas, atau produk atau produk-produk kosmetik untuk bayi? Itu harus ditentukan. Karena apa? Dengan menentukan segmen-segmen tersebut, teman-teman akan tahu pasarnya kemana. Oke. Nah, kemudian ya teman-teman akan tahu, oh produk kecantikan ini untuk usia level remaja, misalnya usia level dari 15 tahun sampai dengan 20 tahun, misalnya seperti itu. Oke. Kemudian juga namanya gaya hidup. Gaya hidup ini dilihat dari aktivitas dan minat seseorang. Nah, minat seseorang bisa dilihat, ada orang yang sifatnya suka jalan-jalan, ada orang yang sifatnya suka makan. Seperti jadi gaya hidup seseorang itu bisa berbeda-beda. Ada orang yang sifatnya untuk senang berolahraga, nah dia akan menjual produk-produk olahraga seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial ini berkaitan dengan suku atau antar negara. Jadi setiap negara itu memiliki nilai sosial yang berbeda-beda. Di Indonesia kita juga memiliki suku yang beragam. Nah, setiap suku itu memiliki nilai sosial yang berbeda-beda, dan itu yang harus diikuti oleh teman-teman nantinya sebagai pelaku bisnis. Harus mengikuti aturan yang sudah ada di dalam kota tersebut. Kalau di Indonesia, kalau di sini pun juga hal yang sama. Teman-teman harus mengikuti bagaimana sih orang Taiwan itu melakukan bisnisnya, bagaimana nilai-nilai sosialnya. Itu harus perlu diperhatikan. Kemudian ada yang namanya dimensi internasional. Dimensi internasional itu adalah kekuatan internasional yang berpengaruh melalui perkembangan politik dunia, ketergantungan ekonomi, penularan nilai-nilai, dan sikap hidup. Oke. Jadi dimensi internasional ini lebih kepada lingkungan eksternal yang memberikan kesempatan dan tantangan. Oke, kita lanjut sampai di sini. Ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke lingkungan internal. Resesi. Ya, resesi itu seperti yang namanya recovery, berarti itu mengcover dari perekonomian dunia yang bisa dibilang juga rekan bisnis kita. Jadi kita mengcover mencakup, mengayomi seperti itu dari rekan-rekan bisnis kita, baik tapi lebih kepada yang namanya internasional seperti itu ya. Oke, jelas Mbak Isna?
Oke, kita lanjut ke Oke, baik, kita lanjut ke yang namanya lingkungan internal. Di lingkungan internal ini, itu maksudnya ada suatu kejadian yang terjadi di dalam organisasi yang akan mempengaruhi aktivitas organisasi tersebut. Dan hal ini lebih kepada internal dari organisasi seperti budaya organisasi, karyawan, pemegang saham, dan dewan direksi. Nah, oke, kita lanjut yang namanya budaya. Budaya ini, pola ini membantu manajer dalam memahami aspek yang kompleks dan tersembunyi dalam kehidupan organisasi. Jadi, dalam budaya ini misalnya, dalam teman-teman bekerja, dan mungkin teman-teman bisa merasakan sendiri, bekerja itu memiliki budaya. Budayanya seperti apa? Misalnya jam makan siang, kita budaya seperti saling menghormati antara bawahan, karyawan dengan atasan kita. Kemudian budaya cara kita menyapa atasan bagaimana, apakah dengan cara menyapa yang akrab ataupun seperti apa, itu bisa teman-teman merasakan sendiri. Kemudian ada juga budayanya, cara makannya seperti apa jam makan siangnya semuanya disamaratakan atau bergilir, itu juga termasuk yang namanya budaya dari organisasi. Kemudian ada yang namanya karyawan ini SDM yang berkualitas, mampu menerapkan pengetahuan untuk menghasilkan produk atau jasa yang inovatif. Nah, seperti yang saya katakan tadi, setiap perusahaan itu akan bersaing untuk memenangkan atau mencari SDM yang berkualitas. Jadi teman-teman yang sudah bekerja itu adalah termasuk orang-orang yang SDM-nya berkualitas. Iya, selamat malam. Maaf, saya sebentar. Manajemen, Mbak, boleh informasi nama asli dan nama panggilannya? Kenapa ID-nya pada aneh-aneh malam hari ini? Ada yang tadi manajemen, Abdilaga, kenapa ini? Ya, manajemen, nama aslinya siapa, Mbak? Sama nama panggilannya, boleh diinformasikan? Oh, susah masuk, jadinya ganti ID gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting saya diinformasikan saja, jadi saya nggak bingung untuk absennya ya. Oke, manajemen, siapa nama aslinya sama nama panggilannya? Iya, nggak apa-apa. Ya, nama asli dan nama panggilannya boleh diinformasikan ke saya. Iya, tapi jadi lucu kok. Katanya, jadi siapa itu Abdi Telaga tadi, Mbak Tri ya? Abdi Telaga itu Mbak Tri bukan sih? Saya jadi bingung kan jadi. Oh iya, bener. Iya, katanya Mbak Tri susah masuk. Iya Bu, susah masuk, jadi nggak ngerti, salah ngetik. Iya, manajemen siapa? Nama asli dan nama panggilannya. Ini Mas Bagus dari tadi online off, mungkin sinyalnya kurang kuat juga. Ya, sambil nunggu informasi dari manajemen, kita lanjutkan lagi. Maaf ya Bu, atau maaf ya Mbak atau Mas, jadi saya manggilnya manajemen soalnya saya nggak tahu nama aslinya ataupun nama panggilannya ya. Mohon dimaafkan. Oke, saya lanjutkan ke karyawan. Karyawan ini seperti pengertian yang ada sudah pada slide. Nah, itu tadi bahwa kalau teman-teman yang sudah bekerja itu adalah termasuk SDM yang berkualitas. Nah, sehingga dimana kenapa saya katakan bahwa teman-teman adalah SDM yang berkualitas?